Iya, bersama Kami dengan itu keluarga. tunggal. Kami tetap Makanya saja lebih dari dua. Pak Ustadz makanya yang dikatakan di berbahagia. dalam bahasa Ibraninya wayomer Elohim naase Adam besal menu ketmutinu. Itu betulnya. Jangan kita itu produk Indonesia murni, sedangkan kata kami itu adalah terjemahan dari kata Ibrani dan juga kata Arab. Nahnu. Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi Nabi Allah khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada penghujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di mana naungan Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di mana naungan Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana seorang pendeta ya perdebatan seorang pendeta ya mendatangi pendeta perempuan ini ya dari Papua mendatangi Ahizuma, dan cara debatnya itu menjengkelkan ya, padahal seorang pendeta. Nah, ketika dipertanyakan tentang bagaimana isi kitab ya, ternyata memang secerdas apapun seorang pendeta ketika berdebat dengan umat muslim, maka dia pun tidak dapat berbuat apa-apa selain daripada ngarang cerita. Dan ini menjengkelkan sekali perempuan ini ya. Cuman dia pandai menguasai emosinya ya, pandai menguasai amarahnya, dan jadi bahan tertawaan kaum muslimin. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Ada. Pak, seperti ini. Dalam Matius pasal 6, sebelum pasal ke-7. Apa kata Yesus? Oke ya. Saya bilang, Ya. harus saya buka dulu ya Pak. Silakan. Oke, Silakan. bersemangat. Iya, silakan. Saya datang jadi jemaat Ibu kalau ada. Silakan Anda tunjukkan dalilnya. Sabar. Matius pasal 16. Sorry. Silakan. Saya ikut ya, saya ikut. Bang Rocky, belum bisa dijawab kalau HP-nya belum dikasih. Kemarin baru Bang Rocky janji saya HP baru. Iya, saya ikut juga Bang Rocky. Mana? Tunjukkan Ibu. Baik. Ketika Yesus, ini tentang pengakuan Petrus ya. Saya akan bacakan mulai dari ayat 13 dalam Matius pasal 16. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi katamu, siapakah aku? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Pertanyaan saya? Pertanyaan yang Bapak katakan bahwa untuk mengenali Yesus, karena Yesus bertanya kepada murid-muridnya saja, mereka menjawab bahwa ada yang mengatakan engkau Yohanes Pembaptis. Yesus mengaku dia adalah Mesias, Al-Masih. Yang saya tanya,
di mana Yesus mengajarkan mempertuhankan anak manusia. Itu loh pertanyaan saya. Yesus tidak pernah mengajak orang untuk mempertuhankan manusia. Ya Bapak, sudah, baca berarti firman Tuhan bahwa Yesus dari tidak pernah buahnya mengajarkan lah Kristen. Kamu tahu pohonnya. Dari Mana? buahnya lah kamu tahu pohonnya. Dari buahnya itu justru diusir. Alamak. Dari buahnya kau bisa dari mengenal kehidupan dia. Yesus, dari perbuatan Yesus, kita sudah bisa mengetahui bahwa dia adalah Kristus, Mesias, Oh, Tuhan. minim pengetahuan. Yang disebut Tuhan itu levelnya membangkitkan orang mati. Sementara Yesus melakukan itu, Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu, yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret. Dia adalah perantara dari Tuhan kepada manusia Bani Israel, yang mana Tuhan kemudian menjadikan dia melakukan mujizat-mujizat di tengah-tengah Bani Israel, membangkitkan orang mati dan seterusnya, bla 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 bla. Yang dilakukan oleh siapa? Allah melalui perantaraan Yesus. Melalui perantaraan Yesus. Oleh sebab itu, kami melalui perantaraan itu datang kepada Allah. Dialah jalan keselamatan dan hidup. Untuk datang kepada Bapa, tidak ada jalan lain. Untuk Nggak jadi ikut. Zuma, mari datang kepada Yesus. Nggak jadi ikut. Bang Kalau Rocky, datang ke Yesus itu menjadi Muslim, bukan menjadi Kristen. Muslim itu artinya apa? Kristen kan artinya percaya, pengikut Kristus. Kristen pengikut Kristus. itu adalah hinaan orang-orang Turki kepada pengikut Paulus. Baca Kejadian Kisah Para Rasul 11 nomor 26. Setahun lamanya Paulus tinggal di Antioquia. Murid-muridnya kemudian disebut Kristen pertama kali, bukan murid Yesus. Sebelum Paulus menjadi seorang Kristen, murid-murid Yesus juga telah disebut Kristen, Pak. Di mana? Artinya yang percaya kepada Yesus. Di mana? Di mana? Ayo. Di mana murid Yesus disebut Kristen? Di mana? Ayo. Geli saya. Kristen Saya dengar artinya kan ini. mengikuti Yesus, Bang Zuma. Alamak, Ibu, yang disebut Kristen itu bukan pengikut Yesus, pengikut Paulus. Tidak. Alamak. Paulus hanya karena telah mengalami pengilhaman dari wahyu Yesus Kristus. Ini lagi bahaya, ini bahaya. Mempertajamkan tentang pengertian di dalam Kristus. Bahaya ini. Kapan-kapannya Yesus bertemu dengan Paulus Dalam perjalanan menuju Tarsus, Pak. Oh, itu bukan Yesus, Bu. Itu makhluk halus yang mengaku Yesus. Intinya, semua ayat firman Tuhan yang lain Bang Zuma itu ngomongnya benar. Tapi dalam hal ini, Bang Zuma telah menodai Alkitab. Mari kita buktikan, boleh? Ibu masih punya waktu? Boleh? Boleh ya? Kita Monggo. buktikan bahwa, oke, saya mulai, Ibu. Yesus sejenak sebelum terangkat ke langit, Yesus mengatakan apa? Adalah benar yang engkau katakan, aku memang harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penolong lain itu tidak akan datang. Satu. Setelah Yesus terangkat ke langit, yang datang setelah Yesus, menurut Yesus siapa? Penolong lain atau Yesus? Yohanes 16. Dari sini aja Ibu sudah kaku kan? Mau nyebut Tidak, apa? saya tidak kaku, saya Ya menunggu udah. penjelasan Bang Zuma. Saya masih ada. Menurut Yesus, setelah dia terangkat ke langit, siapa yang datang? Roh Kudus. Yang datang ke Paulus? Roh Kudus, tapi di situ kan dikatakan roh. Sabar. Sabar, kita lihat Bang Zuma. Jangan bilang roh lain. Itu tadi saya katakan bahwa Bang Zuma menodai Alkitab. Tolong tunjukkan di mana pernah Yesus mengatakan kalau yang datang setelahnya adalah Yesus. Apakah jikalau dia yang adalah Tuhan,
tidak berkuasa untuk Nah, boleh lagi ini sudah kembali masuk ke asumsi. Makanya saya katakan, yang mengajarkan Anda menjadi Kristen adalah makhluk halus yang datang kepada Paulus. Saya minta data akurat, Ibu. Menurut Yesus, Yohanes 14:16, aku Oke, sini, akan Pak. minta, aku dalam Kisah akan Rasul minta. pasal 9, Bang Zuma, Ya, dalam Kisah Rasul pasal 9, nomor 5. dalam ayatnya yang ketiga, Ketiga, dikatakan seperti ini, dalam perjalanan ke Damsyik, ketika bertemu. ia sudah dekat ke kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Itu siapa? Sabar, Bang Zuma. Itu Dia siapa? ke tanah dan kedengaranlah oleh Suara. olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, itu Saulus, siapa? Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Itu Jawab siapa, Saulus, Ibu? siapakah engkau? Ah, Tuhan, itu katanya. itu siapa? Katanya di sini, katanya Bang Zuma, Akulah Yesus. akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, itu siapa yang mengaku Yesus itu, Ibu? Yesus sendiri kan? Lukas 10:18, Yesus berkata, aku melihat iblis jatuh ke bumi berupa cahaya. Kisah Para Rasul 1 nomor 11, malaikat berkata, Yesus yang kalian lihat terangkat ke langit akan datang kedua kalinya sama seperti kalian melihat dia terangkat ke surga. Yesus terangkat ke surga dengan dagingnya, berarti datang kedua kalinya dengan dagingnya. Yang datang kepada Paulus hanya suara dan cahaya. Sementara Yesus berkata, sabar. Yesus berkata di dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu, yang mengaku, yang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat, jangan kau percaya. Itu kata kenapa Yesus. Lalu kenapa Alkitab harus menunjukkan dengan huruf besar? Siapa yang menuliskan huruf besar? Itu kan penulis dan penerjemah kitab saudara. Bahasa Makanya, Yunani tidak mengenal huruf besar, huruf kecil. Ya. Nah, Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat. Penyesat ini planos dalam bahasa Yunani. Bang Planos Zuma, artinya setan. Ketika Yesus berkata bahwa Penyesat. dia melihat iblis jatuh seperti kilat yang melontar dari timur ke barat itu karena perbuatan-perbuatan kegelapan telah ditelanjangi dan bagaimana banyak orang diselamatkan untuk Nah, itu asumsi lagi itu asumsi gereja. Sekarang kembali, Yesus mengatakan ada dua yang datang setelahnya. Pertama, penolong lain. Yang kedua, Yesus palsu, penyesat. Coba Ibu lihat aja dulu. Yohanes 16 nomor 7, adalah benar yang engkau katakan, aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penolong lain itu tidak datang. Berarti yang datang setelah Yesus, penolong lain yang bukan Yesus. Ya dong? Tidak. Tidak seperti itu. Loh. Zuma, jangan kita dangkal dan terbatas pada hal yang sangat signifikan seperti itu. Sekarang Yesus mengatakan, dikatakan Tuhan, dia tuh berkuasa, maha kuasa. Iya, itu iman. Kita berbicara data. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti penyesat itu datang mengaku Yesus. Ya, itu makanya Bang Zuma kalau polisi ini kan di dalam Asyhadu saya di dalam Kristen, jangan seperti itu. Nggak bisa, Ibu, nggak bisa. Coba Ibu lihat di Matius 24. Apa kata Yesus? Apabila sang pembinasa keji itu duduk di tempat yang kudus, apa cikal bakalnya kemudian? Sebelum duduk di tempat kudus sang pembinasa keji ini, jika apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Camkanlah. Alkitab tidak mungkin akan menuliskan sesuatu yang baik dan benar. Ajaran Yesus janganlah dipakai kepada sesuatu yang telah dituangkan di dalam Alkitab. Ibu, Al-Quran Kalau saya di luar Alkitab, saya masih toleran, Pak. Tapi kalau Bapak menyebutkan Paulus seperti itu, saya mohon maaf, saya tidak setuju, dan karena itu yang kami imani dan itu yang kami percayai dan sampai makanya saya katakan
iman ibu silakan, tapi kita berbicara data dong. Supaya kita ketahui duduk Makanya perkara tadi gimana. Pak Zuma, saya tadi mengatakan di dalam Kejadian pasal 2, banyak manusia di akhir zaman ini, mereka lebih menyenangkan dirinya mereka dengan memakan pohon dari pengetahuan yang baik dan yang jahat, sehingga melupakan pohon kehidupan itu sendiri. Kalau sampai hari ini kita hanya berbicara tentang akal, berbicara tentang data, kita berbicara tentang logika, suatu saat kita akan celaka dengan data itu sendiri. Tapi Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal dirinya Datanglah utusan. kepada pohon kehidupan itu sendiri. Iya, Yesus kami sudah mengatakan datang, bahwa kami sudah datang. akulah Yesus mengatakan pokok anggur yang benar. Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai apa? Yesus mengatakan, saya pernah, karena saya tahu bahasa Ustadz Zuma ini dari seorang yang telah mengopi bahasanya Ustadz, yang dia ada di sekitar saya sekarang, dia sudah kembali ke Jawa. Iya, saya tanya, menurut Yesus hidup kekal itu harus Mengenal Allah, mengenal Yesus sebagai apa? mengenal Allah, dan Mengenal Yesus, mengenal Yesus sebagai Bang Zuma jawab. kamilah ini orangnya yang mengenal Yesus sebagai Rasulullah, bukan Kristen. Ya, itu pengenalan Ustadz Zuma. Ya Allah ya Karim. Pengenalan Ini saya. Bible Ibu, Bible yang mengatakan itu. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus yang engkau utus. Mengenal sebagai apa? Utusan. Tolak, datang lagi Nabi Daud, masih ditolak. Saking sayangnya Tuhan, diutus lagi Salomo, ditolak lagi. Nabi-nabi kecil, ditolak lagi. Terakhir, Tuhan masih memberikan kesempatan. Didatangkanlah kemudian Yesus. Terima enggak? Singkat Enggak. sekali nih. Enggak diterima. Makanya Yesus mengatakan apa? Kerajaan akan diambil dan diberikan kepada bangsa yang lain. Kenapa? Karena mereka tegar tengkuk. Israel kan. Iya, betul. Tapi tidak kepada saya yang telah diberikan kasih karunia, saya tidak tegar tengkuk. Itu kan mimpi Saya Anda, menerima Ibu. Yesus. Yang Itu kan tegar iman tengkuk Anda. itu Ustadz Zuma, karena tegar tengkuk tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan. Oh, dan no. Juru Selamat. Sekarang Yesus mempersaksikan dirinya sebagai apa? Dia kan juru selamat manusia. Nah, itu bahasa iman. Sekarang Yesus memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Mesias kan? Ini, Ustadz Sekarang Zuma pertanyaan yang saya, terkasih. apakah pencipta langit dan Saya bumi ini coba adalah buka di Mesias? dalam- Bukan. Sabar, Bukan. sabar. Pencipta langit dan bumi ini bukan Mesias. Yesus mengatakan, akulah Mesias. Aku bukan Pencipta Yohanes, langit aku dan bukan bumi. Elia. Iya, Pencipta langit dan bumi, Ustadz tanya. iya. Apakah Bukan Mesias? Mesias. Ya dong. Dalam kejadian pasal 1 ayat 28 itu. 26 mengatakan begini. Marilah kita, Hmm. Ustadz, kita. Ya. Kita Bukan kita di situ, besar. Ibu. Kami. Kita. Marilah kita menjadikan Kami. manusia. Sorry, Sel di menu. Alkitab saya tulisannya kita. Oh, itu salah itu. Salah itu. Hak kami, Pak, kenapa Bapak harus bilang salah? Aku penulisnya. Kita itu bahasa Indonesia. Baiklah kita menjadikan Kami. manusia. Kami, Ibu, Ustadz, kami. saya baca berdasarkan Alkitab, bukan bahasanya Ustadz. Oh, itu Anda baca terjemahan bahasa manusia berarti. Terserah. Lah itu fakta kan? Lah di situ Tidak. nggak ada Tuhan di lembaga Bible Org Indonesia itu nggak ada Tuhan di situ, manusia semua. Ya, Itu tidak bahasa apa-apa. mereka, Ibu. Kan? Diilhamkan pula Nabi juga dong berarti mereka. Hei, sini dulu Ustaz. Berfirmanlah Allah. Allah, dia berfirman. Apa Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ustaz, kata kita artinya lebih dari Apa tuh? kami di situ, bukan kita, itu tipuan. bahkan kami kita bukan sama kami saja di situ. lebih dari satu, Oh, bro. enggak sama Ibu. Enggak sama Bro. antara kita dengan kami. Kami itu bisa tunggal.
Kalau kita nggak bisa tunggal. Oke sudah, tapi yang ditulis di sini kita. Lah itulah lain. Itulah Jadi itulah lain. artinya Sekarang dalam proses penciptaan Yesus Kristus telah ada di sana. mati Oke, nih. terima kasih buat kabar baik. Itu Bentar dulu, itu jangan iman. dulu, Bu. Itu iman. Iman silakan. Iya, itu bukan iman. Loh, di mana ada Yesus? Bapak baca itu bahasa kita di situ. Kita tuh, Alamak, bukan apa, kita alas ibu, dulu. bukan kita. Kubacakan Ibraninya, kubacakannya. Tidak Wayomer usah saya pakai Elohim. bahasa Ibrani. Saya sudah diberikan bahasa Alkitab yang ini. Sudah saya pakai ini. Basel menu menurut gambar kami itu bisa tunggal. Elohim. Keluaran 7 nomor 1 Musa disebut Elohim. Elohim itu jamak, tapi bisa tunggal. Kenapa tunggal? Karena hanya merujuk kepada satu manusia, Musa. Emang banyak Musa? Cuman satu. Tapi kenapa menggunakan kata Elohim? Nah, itulah artinya bahwa bahasa Ibrani dan bahasa Arab, kata kami bisa merujuk tunggal. Aku mengutus engkau menjadi Elohim bagi Fir'aun, menjadi Tuhan-Tuhan gitu. Enggak dong. Tunggal itu. Makanya contoh nih, tak kasih contoh ke ibu. Saya berkata kata kami dan kata kita. Saya masuk di dalam kelas. Anak-anak sekalian semangat pagi Pak Guru. Besok kami akan ke Jakarta ya. Iya Pak Guru, hati-hati ya. Yang ke Jakarta besok cuman saya sendiri. Tapi kalau saya menggunakan kata kita, selamat pagi anak-anak, pagi Pak Guru, Berarti gurunya besok yang salah. sabar. Sudah tahu sendiri. Besok Pak Guru akan ke Jakarta ya. Saya Oh akan ke enggak, Jakarta. ini kita berbicara mengenai kata kita dan kami, Bu. Jangan mempersempit ilmu pengetahuan. Ketika saya masuk mengatakan, wahai anak-anak, besok kita ke Jakarta, maka anak-anak akan pulang mempersiapkan segala sesuatunya untuk berangkat bersama gurunya ke Jakarta besok. Begitu gurunya menunggu bis, murid-murid pada hadar semua. Loh, kalian mau kemana? Loh, katanya tadi kemarin Bapak bilang kita ke Jakarta. Oh iya, tadi salah bahasanya bicara. kami. Harusnya bilang kami. Kalau kami berarti guru aja yang pergi, murid nggak ikut. Nah sekarang kalau saya tanya ibu nih, ibu masuk ke gereja, bertanya kepada jemaat, bapak-bapak, ibu-ibu, besok kita akan ke pulau. Kira-kira jemaat ikut nggak? Makanya Ikut. bahasa kami itu Ikut paman. Ikut karena ibu mengatakan salah kita. di orang Besok Makassar. kita akan ke pulau berlibur. Jemaat ikut nggak? bahasa kami itu ketika saya tuh belanja di pasar, nih yang jualan Tuh kan, orang wah, Makassar. mulai jangan mempersempit Sabar, ilmu sabar. pengetahuan Sabar. ibu. Bahasa kami Ketika yang ibu saya berkata cari tahu, di Ustaz. depan jemaat, Sabar. Bapak Ibu, Sabar, Ustaz. besok kita akan ke pulau berlibur. Maka jemaat semuanya akan pergi berlibur karena ibu yang ngajak. Tapi ketika ibu mengatakan, Bapak Ibu, besok kami akan berlibur ke pulau. Kira-kira jemaat ikut nggak? Ya, kami itu berarti bisa bersama Kami dengan itu keluarga. tunggal. Kami itu Makanya- tetap saja lebih dari 2. Pak Makanya Ustaz yang dikatakan di berbahagia. dalam bahasa Ibraninya, Wayomer Elohim na'ase Adam besalmenu ketmutinu. Itu betulnya. Jangan kita. Kita itu produk Indonesia murni. Sedangkan kata kami itu adalah terjemahan dari kata Ibrani dan juga kata Arab. Nahnu. Makanya kata kami itu bisa tunggal. Tergantung konteks. Keluaran 7 nomor 1 kalau Anda baca original teksnya dalam bahasa Ibrani, di situ Musa disebut sebagai Elohim. Sementara Musa satu. Harusnya Eloah supaya tunggal tapi disebut Elohim. Kenapa Musa disebut Elohim? Karena Musa tidak datang dengan sendirinya, tidak menjadi nabi dengan sendirinya. Dia menjadi rasul bagi Firaun, menjadi nabi bagi Firaun karena ada yang mengutusnya. Jamak di situ terikut juga Elohim, Eloah, Tuhannya Israel, terikut juga malaikat yang datang kepada Nabi Musa dan ikut juga Nabi Musa. Jamak dia. Makanya dikatakan Elohim. Sedangkan yang mengutusnya cuma satu, yaitu Eloah. Gitu Bu cara belajarnya. Oke, Ustadz Zuma yang terkasih. Terima kasih saudariku Ibu Berkati. Pendeta. Taruh dulu, ibu. Oke, Pendeta.
Pendeta, Saya anak Tuhan saja. enggak, 2 menit Pak Pendeta, Ibu Pendeta, izin. Kalau kata kita di situ, siapa sih yang menciptakan manusia, Bu? Kata kita di situ. Tadi Ustadz Zuma sudah jelaskan, kenapa Bapak tidak dengar? Kalau saya mau jelaskan kan menurut iman saya. Iya, Bapak kan menurut hanya iman Ibu, menurut iman Ibu, saya ikuti Ibu nih, kita nih. Marilah kita menciptakan manusia. Siapa kita yang menciptakan, Bu? Itulah rahasianya di dalam Alkitab. Sehingga Waduh, kok rahasia? Jangan dirahasiakan dong, Bu. Rahasia nggak bisa dibilang. Saya ulang ya, Bu. Di situ Ibu saya ikuti nih, kalau Banyuma kan edukasi Anda nih. Kalau saya ikutin Ibu, saya ingin supaya Ibu murtadkan saya deh kalau bisa gitu loh. Kalau Ibu bisa nerangin siapa kita di sini, Bu. Bu, kalau Bu dengerin dulu, Bu. Saya 1 menit aja. Siapa? Dengerin, Bu. Siapa kita di situ yang menciptakan manusia, Bu? Siapa? itulah Yesus, itulah Allah, Yesus dan Roh Kudus. Jadi Yesus yang menciptakan manusia. Ya, Berarti Yesus yang menciptakan Bunda Maria. makanya di dalam Bentar dulu, Bu. ditanya, Yesus itu Iya. telah ada sebelum Iya. kita. Jadi Yesus yang menciptakan Adam. Ya, kalau merujuk pada ayat itu, Oke, jadi Yesus yang menciptakan Maria. manusia pertama saja yang diciptakan, bro. Oke, jadi Yesus yang menciptakan kakeknya Maria. Anda mengerti tadi Adam di dalam perjanjian lama tidak? Iya, Adam ini kan punya cucu banyak nih, kita semua nih. Iya, termasuk Bapak, saya, Oke. kita Ya. semua. Jadi Yesus yang menciptakan kakeknya Bunda Maria. Yo, terus Bapak maksudnya apa? Lanjut. Terus kemudian Ini ada setelah menciptakan manusia, Yesus datang ke muka bumi ini lewat mana? Menurut Bapak lewat mana? Lewat ciptaannya. Ya, terus Jadi Bunda Maria pernah mengandung yang menciptakan Maria. kan dibilang kau akan mengandung anak dari Roh Allah. Yang dikandung malahnya lagi. Gimana nih, Banyuma, pusing saya nih, gagal ini. Makanya ada satu pertanyaan yang Yesus sampaikan kepada Nikodemus dalam Yohanes pasal 3 itu. Nikodemus dia datang dan dia bertanya, bagaimanakah caranya supaya saya dapat masuk kepada kerajaan surga? Saya nggak nanya itu, Bu. Adalah seorang imam. Kan Ibu udah mau turun Pak, nih di dia hidup kesimpulan. benar, dia hidup sabar dulu, Pak. Seperti Ya. ini. Yesus hanya jawab seperti ini. Engkau harus dilahirkan kembali. Menurut Bapa, dilahirkan kembali. Nikodemus saja menjawab, apakah aku yang setua ini, aku harus masuk kembali ke dalam rahim? Yang nanya Nikodemus siapa sih? Saya kan juga berbicara, kan tadi Bapak ngomong mulai dari Adam sampai Maria, sampai kepada tetenya Maria, ngomonglah seperti itu. Jadi saya ngomong juga kan. Kalau gitu pertanyaan terakhir, kalau gitu pertanyaan terakhir, Bu, mana lebih tua Yesus daripada Maria? Kalau Yesus saja datang sebagai bayi, masa Tuhan Maria? Apa, Bu? Apa jawabannya? Dia datang menjadi sama seperti manusia. Saya nggak nanya Sama Yesus datang dari seperti mana, manusia, gimana sih, Pak? Artinya manusia. Ini pendeta Bapak ini waktu kalau lahir di dalam gereja atau gimana waktu jemaatnya ya? Nyampaikannya ya. Bahasa Indonesia kok nggak nyambung, pendeta? Bukan begini, Pak. Saya mau tanya dulu. Saya cuma waktu Bapak nanya, lahir ke dunia ini seperti kan apa? tadi Anda Seperti mengatakan itu. Yesus yang menciptakan Adam. Mana lebih tua Yesus daripada Adam? Lebih tua Allah daripada semua ya. Berarti Saya nanya juga. Allah, saya nanya Yesus. Ya, anggaplah sama jika itu ditujukan kepada Yesus. Kan ya, Anda tadi pun Ibu telah mengatakan kita ini artinya Yesus ciptain Adam. Nah, mana lebih tua Yesus daripada Adam? Yang pastinya yang menciptakanlah. Ya, siapa lebih tua Yesus daripada Adam? Bapak jawab sendiri siapa yang menurut tadi Loh, saya katakan. kok saya bertanya disuruh jawab kembali? Gimana ini, Banyuma? Lanjut aja dah. Loh, Bang Andi nggak jadi murtad. Nggak jadi dong orang. Mungkin nggak jadi, Bang. Mungkin. Rocky, jangan tinggalkan Yesus. Tapi saya
Saya sedikit boleh bertanya Ibu Pendeta sebelum turun. Anggaplah ini saya sebagai calon jemaat gitu. Boleh, Bu? Ya, mana-mana Oke. saja Yesus tidak pernah marah kepada siapa. Siap, Ibu. Itu leluasan orang. Siapa yang mau percaya? Baik. Baik, Tidak ada- saya baik. Jadi saya pertajam aja tadi apa kata Bang Suma. Untuk memperoleh sorga itu kan hidup yang kekal, mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan Yesus Kristus yang Engkau utus. Izin Ibu Pendeta, di ayat ini Yesus sebagai Tuhan apa utusan Tuhan? Silakan Bu Pendeta. Baik, dalam ayat ini Yesus itu dalam kerendahan hatinya selalu mengetahui bahwa walaupun dia sebagai anak Allah, dia datang sebagai utusan yang harus menjalankan kehendak Bapa, karena sebelum daripadanya telah dianiaya bahkan dibunuh semua nabi-nabi yang hendak menyatakan Bu Pendeta, tentang Bu Pendeta, kepanjangan. Saya cuma tanya. Izin Bu Pendeta, pertanyaan saya di Yohanes 17:3 ini, Saya hamba Yesus, saya bukan ya, pendeta. oke, Ibu hamba Tuhan. Di ayat yang tadi saya bacakan itu, Yesus sebagai Tuhan apa utusan Tuhan, Bu? Silakan. Tadi Bapak baca di ayatnya mana? Yohanes Pasti. 17:3. Bagaimana? Yohanes 17:3. Ya. Itu mengenai doa Yesus kan? Bu, itu kan tentang hidup kekal ya. Itu mengenai doa Yesus untuk murid-muridnya. Yang menciptakan Adam kok berdoa ya? Itu loh Bapak Lopo. Itu sebetulnya Yang itu. menciptakan Adam kok ikut berdoa gitu loh. Gimana sih pencipta berdoa? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Kau utus. Saya di ayat, oke Bu, tetap. Jadi pertanyaan saya di ayat ini, Yesus sebagai Allah apa utusan Allah? Silakan. Saya mau tanya Bapak dulu satu ini lagi. Sebelum saya mohon maaf, saya kembalikan dengan pertanyaan Bapak. Yuk, pendeta ini kalau macet nanya balik. Balik. Tidak apa-apa, bukan macet. Saya ingin Saya tidak bertanya, ditanya. boleh juga kan? Sabar. Jika Bapak adalah seorang yang memiliki anak, Enggak, apa hubungannya Lanjut, dengan Ibu. pertanyaan saya? Iya. ya sabar. Ibu mau Bapak. ngurus kartu keluarga ya? Bapak, Ibu ngurus kartu keluarga dia. Iya. Bapak mengutus anak Bapak untuk pergi membeli Rokok. sebuah motor. Apakah mereka mempercayai anak Bapak adalah utusan dari Bapak? Aduh. Saya sama nggak dengan anak saya, Bu? Tetap beda lah. Tapi satu kan, dia kan dari materi. darah Satu keluarga Tuhan ya. Padahal pertanyaan saya simpel, Bu. Yohanes 17:3. Saya tahu maksud Bapak, sehingga Iya, saya iya, harus iya, memberikan jawaban bahwa Yesus adalah yang diutus. Oh, berarti maksud Yesus. Bapak, kan? Iya, berarti Yesus utusan Allah. Saya tahu maksud Bapak punya pertanyaan. Saya mengerti. Aduh, lanjut Bung Rocky. Kayaknya macet di sini kayaknya Bung Rocky. Tidak. Saya pingin banget ini mau dibaptis duluan. Tapi buktikan dulu itu sama saya secara Enggak ini parameter enggak tuh. bisa ngebayangin Bang Rocky ini Ibu ini pendeta ini gimana cara bahasa Indonesianya ngajarin jemaatnya di gereja ya? Kalau begini caranya, Bu. Iya benar Bang Handi. Malah anak saya tadi disuruh pergi beli rokok. Gimana? Motor, Enggak. bonus, motor. Ibu pendeta kita belum maaf Bu, saya potong Bu. Tadi belum klimak dengan Gurunda Jumba. Mungkin Ibu mau meruncingkan sedikit dengan Gurunda karena tadi terputus kan. Silakan Ibu runcingkan dulu Bu, biar sampai klimak Bu. Biar ngemplong. Ya, saya cuma hamba Tuhan, jangan dipanggil pendeta. Enggak, saya manggil Ibu, enggak manggil Iya. hamba. Baik, makasih. Ustadz Zuma, masih ada kan? Iya, Pak Mam. Masih ada lah. Tadi sih saya potong karena ibu ini sudah meminta pamit. Ntar dulu Bu 2 menit gitu loh. Tadi kan udah minta pamit. Oh, Ustadz sudah selesai kan? Enggak masih ada. Masih. Mungkin mau syahadat beliau ini Bang Handi.
Nggak tahu. Selamanya Yesus saya, Pak. Aduh. Karena dalam firman Tuhan mengatakan, apakah yang mendapat Cek monitor. memisahkan aku dari kasih Kristus? Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ini sudah Senin ini, bukan Minggu lagi, Bu. Terus kenapa? Ini Selasa, Pak, bukan Senin. Oh iya, Ibu di Indonesia beda, Bos. Kita beda negara. Ah, Bapak di negara mana? Bapak nih hilang-hilang saja. Oh, Di Garut, tidak. di Garut. Jadi, Ibu, dalam bahasa Garut itu Jawa, Indonesia. Enggak. Jadi dalam bahasa Uruguay itu dijelaskan fruskaskiskus, tuskoskiskus, incusiko, voices tembak meletus mampus. Nah, Boleh. Sekarang Jangan, sudah jangan. Rocky lebih Jangan rumah. begitu. Karang-karang. Kita hormati pendeta loh ya. Atau sambil nunggu Gurunda juga Bang Jo, mungkin dilanjut. Tadi saya mendengar statement yang menarik dari Ibu Tri ya. Ya. Bu, tadi Ibu memaksakan bahwa Saya tidak Tuhan memaksakan. bukan. Dalam satu argumen saya tadi menyimak, Ibu mengatakan kalau Tuhan Ibu itu di situ lebih dari satu. Bener nggak? Ingat nggak tadi kejadian 126? Saya mengerti. Ya, saya tahu. Iya kan? Nah, di situ Ibu memaksakan Tuhannya itu lebih dari satu. Pertanyaan saya, Ibu punya berapa Tuhannya, Bu? Saya tidak memaksakan Tuhan itu ada 3 atau lebih. Jadi yang tadi kan saya tadi ibaratkan dalam tubuh manusia ini ada, dalam diri manusia itu ada tubuh, jiwa, dan roh. Itu adalah satu kelembagaan yang Bukan, Bu. Saya ingat tadi kalimat Ibu ketika membaca ayat itu dengan menggunakan kata kita. Di situ Ibu mempertanyakan kata kita itu lebih dari satu. Nah, Iya, itu tadi Ibu bilang seperti itu. Nah, kalaulah demikian berarti ada berapa, Bu? ada 3 kan? Oh, ada 3. Berarti Tuhannya Ibu memang ada 3. Saya Oke. tidak menyebut Tuhan saya ada 3. Nah, ini. Berarti Ibu pakai kitabnya Yahudi mengatakan kalau Tuhannya ada 3. Padahal dalam paham Yudaism sampai detik ini mereka tetap mengatakan kalau Tuhannya 1. Ya, karena mereka belum Nah, itu. mengakui Yesus adalah Tuhan. Loh, Bahkan Yesus karena pun kan ajarannya mereka yang di sini. bangkit. Karena ajarannya memang tidak mengajarkan Tuhannya ada 3. Gimana sih Ibu ini? Ya, itulah yang kami percayai bahwa karena selama Ibu denomnya apa, Bu? selama selubung itu belum diangkat dari mata batin seseorang, seperti ketika Nabi Musa dia turun dari atas gunung Sinai karena telah mendapatkan wahyu daripada Tuhan, dia dipenuhi dengan kemuliaan sehingga ketika dia turun, kemuliaan itu menyertai Musa sehingga bangsa Israel mereka tidak Oke, sanggup memandang daripada wajah Musa sehingga Baik. awal cikal bakal dari situ. Kita Kenapa? kembali kepada ajarannya, Bu. Itu ditutup. Oke, baik. Sedikit ya Bu ya, izin saya potong. Baik, tadi kan dikatakan di kejadian 1 nomor 26, Ibu di situ mengatakan ada 3, padahal itu bukan ajaran Yahudi, karena dalam ajaran Yahudi, ajaran Nabi Musa, baik di Ulangan 6 nomor 4, 5 dan seterusnya juga dikatakan apa? Tuhan kita itu Esa. Nah, sekarang coba menurut Ibu tadi katakan ya, Ibu tadi katakan bahwa karena orang Yahudi menolak Yesus sebagai Tuhan. Nah, Ya. sekarang Bu, dari lisan Yesus itu sendiri ketika dia katakan, justru dia mengutip ajarannya Nabi Musa. Ketika Yesus bersoal jawab dengan orang-orang ahli Taurat, hukum apakah yang terutama? Kata Yesus, dengarlah wahai orang Israel, Elohim Tuhan kita adalah Tuhan yang Esa. Kata Yesus. Yesus berkata, Elohim itu Tuhan kita. Betul nggak? Tuhan Musa. Markus 12 nomor 29, Elohim adalah Tuhan kita, adalah Tuhan yang Esa. Berarti Elohim itu Tuhannya Yesus dan Tuhannya ahli Taurat atau orang Yahudi. Betul kan? Bagaimana? Ye. Berarti- Oke, saya ulang bacakan ayatnya ya. Saya bacakan ayatnya dari Itu 28-nya. tadi berartinya itu.
Ya, ya, biar tidak salah paham, saya bacakan ayatnya. Markus 12 dari 28. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Elohim Tuhan kita adalah Tuhan yang Esa." Nah, di situ dikatakan Elohim Tuhan kita. Tuhan kita itu Tuhannya Yesus dan Tuhannya orang-orang Yahudi. Betul kan, Bu? Iya. Ya, Elohim yang Esa itu Tuhannya orang Saduki dan Tuhannya Yesus. Bukan Yesus Tuhan. Tidak ada justru mengajak Yesus mengajarkan kalau dirinya Tuhan, apalagi untuk disembah. Makanya ketika tadi Kejadian 1 nomor 26, alasan ibu karena mereka tidak menerima Yesus, justru ketika Yesus itu hadir, dia mengembalikan ajarannya Nabi Musa tentang keesaan Tuhan, bahwa Tuhan yang Esa yang mengutus Nabi Musa itu adalah Tuhannya Yesus dan Tuhannya ahli Taurat. Bukan Yesus di situ termasuk Tuhan. Dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk Ya, betul. menggenapi. Betul. Betul. Makanya dia menjelaskan, mengutip lagi ajarannya Nabi Musa, ajarannya kitab Taurat dan kitab para nabi. Dia tidak berani mendobrak ajaran prinsip hukum terutama yang diajarkan oleh para nabi. Coba sekali lagi saya tanya, Bu. Kita di situ Elohim adalah Tuhan kita. Di situ Yesus termasuk Tuhan atau bukan Tuhan, Bu? Elohim yang di mana? Dalam lupa ayat lagi. yang tadi Bapak kutip. Iya. Oke. Jawab Dia Yesus, bukan kepada hukum Allah. yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Elohim Tuhan kita adalah Tuhan yang Esa. Elohim, Tuhan yang Esa itu adalah Tuhannya Yesus dan Tuhannya orang Saduki atau ahli Taurat. Betul, Bu? Ya, Ya sudahlah kalau gitu. tapi Selesai kan? mereka kan tidak mau mengakui Yesus. Sampai hari ini hanya beberapa saja dari bangsa Bukan tentang masalah tidak mau mengakui Yesus. Ibu, kalau mau mendengar ajaran Yesus, tolong jangan dibantah kalimat sakral dari Yesus. Yesus sendiri pun berkaitan dengan ketuhanan, dia tidak pernah berasumsi, justru dia banyak mengutip ajaran Nabi Musa. Kata siapa di situ mereka menyangkal, Bu? Bahkan diskusi panjang dengan ahli Taurat setelah dibacakan semua ayat. Apa kata mereka? Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru. Benar katamu bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia." Nah, tidak ada yang lain kecuali dia. Dia siapa? Dia yang mengutus Yesus gitu loh. Elohim tadi yang disebutkan oleh Yesus. Orang Saduki, ahli Taurat sepakat dengan pernyataan Yesus. Elohim yang Esa itu Tuhannya Yesus dan Tuhannya ahli Taurat. Kata ahli Taurat setuju. Mereka sepakat bahwa setuju pernyataan Yesus, dia itu Esa, tiada yang lain selain dia. Setelah selesai diskusi itu, apa kata Yesus? Engkau tidak jauh dari kerajaan Tuhan. Artinya apa? Selamatlah orang yang mengesahkan Tuhan, bukan menuhankan Yesus berdasarkan pernyataan Yesus. Pak Ali, makanya Siap. ketika Yesus dalam Matius pasal 13, dia mengucapkan perumpamaan tentang penabur. Sampai dalam ayatnya yang ke-14 Yesus bilang begini, maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, Yesaya kitabnya orang Yahudi nih, yang Bapak tadi ucap-ucap itu, kamu akan mendengar dan mendengar tapi tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya,
lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tuhan puji, Tuhan puji. Inna hamdalillah gitu. Inna Puji Tuhan, hamdalillah. Tuhan puji. Berarti hamdalillah ya. Nah, kembali Puji lagi Tuhan, kepada ayat yang tadi. Nanti kalau Gurunda monitor, kembali ambil alih aja Gurunda. Oke. Bu Trivena ya. Makanya Ya Bu. Pak, ini di Papua sudah 2:30 Pak. Baik. Kalau gitu kita setengah jam lagi ya. Oke. Nah, berdasarkan Saya harus 2 pagi urus anak. Oh urus ya udah suami, 1 jam besok lagi mau kalau gitu. Oke, nggak usah lama-lama. Baik. 5 Nah, menit saja. kalaulah kita melihat pernyataan Yesus, saya yang muslim aja yang tidak memakai kitab Anda, saya setuju dengan pernyataannya bahwa Elohim itu Tuhan yang sesungguhnya itu Esa, tiada yang lain selain Dia, dan itu adalah Tuhannya Yesus dan Tuhannya ahli Taurat. Saya juga ingin tahu dengan tegas, Ibu katakan, Ibu setuju atau tidak dengan pernyataan Yesus ini? Itu pernyataan Bapak, jadi saya tidak sepaham. Loh, kok jadi pernyataan saya? Itu pernyataan Yesus, Bu. Prinsip itu, kan tadi saya sudah bacakan. Kenapa Iya, malah tetapi- justru Ibu sendiri yang menyangkal ajaran Yesus? Datang merendahkan diri sebagai manusia, sebagai seorang hamba yang datang untuk mendamaikan manusia dengan Tuhan hanya karena perbuatan dosa yang memisahkan manusia dengan Tuhan. Jadi yang memisahkan kita dengan Yesus Tuhan itu adalah memang hamba Tuhan, Bu. Tuhan sendiri memanggil kepada Yesus, dia itu statusnya sebagai hamba. Dan seorang hamba itu tidak akan lebih tinggi daripada tuannya. Itu kata Yesus. Makanya Loh, Yesus iya. bilang begini, ada bahasa seperti ini, engkau adalah sahabatku. Hanya sahabatlah yang mengetahui tentang rahasia. Udah, Sedangkan hal orang hamba kembali Bu, hal yang prinsip. Makanya ketika tadi yang disinggung ayat di Yohanes 17 itu, bahwa prinsip orang hidup abadi masuk ke dalam surga yang hakiki, yang bahagia, itu percaya Yesus sebagai utusan Tuhan dan percaya Tuhan yang benar itu hanya satu. Itulah ajaran Yesus. Loh, apa Yesus katakan? Inilah hidup yang kekal itu, maksudnya di surga. Bahwa mereka mengenal engkau di situ adalah Bapa. Siapa Bapa? Satu-satunya Elohim yang benar, satu-satunya sembahan yang benar, dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Yesus itu disuruh dikenalnya sebagai utusan Bapa, bukan sebagai Tuhan. Dan Bapa itu adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Sekali lagi Bu, saya katakan, itu pernyataan Ya, Yesus. saya Kenapa mengerti kenapa maksud malah Bapak. Ibu dari tadi berkali-kali menyangkal apa yang diajarkan oleh Yesus? Saya Coba, tidak saya punya menyangkal, Pak. saya Ini punya iman pertanyaan. saya. Oke, Ini iya pemahaman betul. kami di Ibu dalam jawab Kristiani. boleh pakai iman, boleh pakai dalil. Di sini saya kasih kebebasan. Saya baca dulu ayatnya pernyataan Yesus. Inilah hidup yang kekal itu, Saya bahwa sudah mereka baca itu. enggak, loh, ini kitab Anda, Bu. Yohanes 17 Ya, nomor saya sudah 3. baca tadi kan bersama dengan Iya. saudara Hadi. Baik, kalau sudah dibaca pertanyaannya, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau Bapa, satu-satunya Elohim yang benar. Pertanyaan saya, berdasarkan pernyataan Yesus di situ, satu-satunya Elohim yang benar, Yesus atau bukan Yesus, Bu? Saya kan tadi kan lanjutkan dengan Bapak tadi bicara yang Yesus yang diutus itu. Ya. Enggak, pertanyaan saya. Kan di situ kata Yesus ya, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka ini murid-murid Yesus, mereka mengenal Engkau Bapa, satu-satunya Elohim yang benar. Satu-satunya Elohim yang benar, berdasarkan pernyataan Yesus di situ, Yesus atau bukan Yesus? Satu-satunya Elohim yang benar. Mengenal engkau Allah yang benar. Itu Allah itu sendiri. Iya, Itu kan iya. Satu-satunya di situ Yesus atau bukan Yesus? sudah Bapak jawab sudah. Bu, ini Ya kalau sudah, macet Pak. disuruh jawab sendiri. Takutnya begini Ustadz Alif, nanti ada jemaat yang nanya gimana Bu? Pas ada yang monitor jemaatnya Ibu di sini, besok nanya ke Bu Pendeta, gimana tuh Bu jawabnya?
Kalau ada yang harus saya jawab, tapi namun kalau mereka sudah tahu untuk apa saya jawab. Gini Bu, jemaat jangan banyak tanya, imani saja gitu. Tidak. Itu menurut Bapak. Saya mau ke Ibu Nora sebentar sebelum saya akhiri. Siap. Jadi nggak ada jawaban. Oke, lanjut. Silakan. Ibu Nora, selamat malam. Iya, oh, kamu Nora juga ya? Janganlah, jangan pendeta loh ini. Bu Nora silakan Bu Nora. Apa Tuhan Yesus berkati. Bu Nora silakan. Itu jati. Kalau laki-laki jangan mau jadi perempuan, Pak. Malu pada kodrat. Bunda Nora, mana ini Bunda Nora ini dipanggil ya? Kalau gini, Bo, kalau itu parameternya, kalau Tuhan jangan jadi manusia juga, karena kodrat Tuhan itu kalau Ibu bilang begitu tuh parameternya tuh. Tidak. Tuhan tidak seperti itu. Beda dengan kodrat. Saya permisi Bu Nora. Kalau kira-kira Bu Nora menjawab, Ibu mau ngomong apa sama Bu Nora? Yang mau tanya dia tentang 2 Korintus pasal 13 ayat 5 saja. Iya, 2 Korintus. 2 Korintus 13 Ayat 5. Oh itu. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Emang ada Kristus di dalam diri Ibu Pendeta? Sejak saya menjadi pengikut Kristus kan seperti itu. Tapi kenapa Ibu membantah ajaran Yesus? Saya kan tanya Ibu Nora, bukan tanya saya. Ya kan saya tanggapi dikit karena Bu Nora nggak ngomong, saya baca Ya, datanya. saya perlu jawaban dari Ibu Nora, saya tidak perlu bantuan dari Oh Pak ya Handi. udah, kalau begitu saya minta maaf deh. Bentar, saya telepon dulu Bunda Noranya. Kalau Kristen di dalam diri seseorang atau kalau ada Yesus dalam diri seseorang, mestinya dia ikut Bukan Kristen, kata Pak. Yesus. Karena Yesus tadi menurut Ustaz Alif itu Yesus itu hamba Tuhan. Saya juga Mestinya kan Salah kalau telepon. itu ya Kalau Ustaz Jokowi Alif yang ya. salah telepon. Ustaz Alif, kalau ada Kristus ada Yesus dalam diri seseorang, ya percaya bahwa Yesus hamba Tuhan ya Ustaz ya. Iya, mestinya kalau mengikuti ajaran Yesus ya ke sana. Kalau memang contoh nih bahwa bukan kami yang tidak tahan uji, berarti ada pengujian kan? Lah diuji pakai Yohanes 17:3, Markus 12:29, ibunya nggak ada jawaban. Sabar, saya tanya ini kan kepada Ibu Nora yang meninggalkan imannya. Bapak meninggalkan iman Bapak Iya. kepada Kristus. Karena Yohanes 17:3 ini Ustadz Alif itu banyak pendeta yang mualaf loh gara-gara Yohanes 17:3 ini. Itu karena mereka tidak tahan uji. Bukan nggak memang nggak bisa jawab, Bu. Bukan Masalahnya masalah itu. tidak bisa jawab, beda dengan tidak tahan uji, Pak. Oh, bisa dijawab nggak tadi, Bu? Bapak bisa bedakan tahan uji tidak? Iya. Enggak. Yohanes 17:3 bisa jawab nggak, Bu? Tadi saya sudah jawab. Iya. Jadi Tidak Yesus usah utusan diulang Allah. lagi, kan? Jadi Nanti Yesus kalau utusan siaran Allah. ulang ada di Indosiar atau RCTI. Jawab aja Bu Pendeta, Tuhan mengutus Tuhan gitu loh. itu jawaban Bapak Handi. Ya kalau Yesus itu Tuhan, terus Bapaknya juga Tuhan, ya jadi Tuhan Bapak mengutus Tuhan Anak gitu loh. Bapak Handi kan tidak memiliki iman Kristen. Oh harus dibaptis dulu. Ya kalau mau seperti itu ya silakan. Karena itu Kira-kira kalau jalan saya dibaptis dulu saya bisa seperti Ibu bertobat. gitu. Saya tidak jamin. Jadi kalau saya dibaptis dulu, misalnya nih, gini loh ya Bu ya, saya dibaptis dulu. Terus saya ditanya sama Ustadz Alif kayak tadi, terus saya bilang, jawab aja sendiri, malu lah saya Bu. Saya bukannya tambah pintar, malah tambah saya nggak bisa jawab karena pertanyaan. Begini, Alkitab dengan jelas bilang begini, firman Tuhan ini merupakan kebodohan bagi banyak orang. Apa Bu? Mereka tidak akan paham. Makanya yang baca Alkitab itu bodoh-bodoh. 1 Korintus 4 nomor 10 kali. Bukan Pak Lopo. Iya, Bu. Artinya kebodohan bagi banyak orang, mereka tidak akan paham. Oh gitu. Mungkin iya betul, Bu. Bapak Karena di jangan 1 salah Korintus. mengartikan. Ya, coba dibuka di 1 Korintus 4:10, Bu. 1 Korintus 4 ayat 10. 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 1 Korintus 4 ayat
Saya tunggu Ibu Nora dulu di itu 2 Korintus Iya 13. nanti sambil lagi ditelepon Saya itu mau ibu. istirahat, Pak. Lagi ditelepon. Saya telepon Ibu Bu kan Nora punya ini, Bu, Bible. tunggu dulu. Kayaknya Bu Nora gini hari ke pasar. Yakin. Biasanya dia jam segini dia di pasar, Bu. Oh iya sudah, Dia terima kan kasih. sekarang lagi di Burundi. Di Burundi itu udah jam 10 siang buka toko. Bohong. Terus, emang ibu mau bertanya apa, Bu, ke Bunda Itu Nora? tadi 2 Korintus 13 nomor 5. Kristus ada dalam hati seseorang. Oh, kenapa nggak 1 Korintusnya, Bu? Saya perlu 2 Korintus 3 karena itu sebagai seorang Kristen harus mempertanggungjawabkan itu nanti. Iya, kalau ada Kristen atau ada Yesus dalam diri ibu, ya mestinya ibu ikut kata Yesus dong. Yesus mengaku dirinya utusan kok. Gimana tuh? Berarti saya tidak akan tahan uji. Berarti di sini artinya ibu tidak terima Bunda Nora masuk Islam gitu, Bu? Saya bukan masalah menerima, saya mau tanya alasannya saja. Dan dia Ya kalau ibu merasa nggak keberatan, ngapain harus bertanya seperti itu, Bu? tidak apa-apa kan saya saya cuma mau ingin tahu saja. Iya, ya. Saya kan bisa cerita Menurut bahwa saya Ibu welcome Nora kepada- sering ditanya kenapa Anda keluar Kristen, jawabannya dia karena akal saya berfungsi gitu. Oke sudah, tidak apa-apa. Karena apa? Saya tanya lagi Bu Nora. Emang kamu dulu nggak kurang berakal? Jawabannya iya, dulu saya itu kayak Ibu Pendeta ini. Kenapa? Saya sulit membedakan yang mana manusia, yang mana Tuhan. Iya, Itu benar, ya benar. makanya kenapa ketika Adam dia selesai makan buah baru mereka sadar bahwa mereka telanjang. Karena Adam bukan Tuhan. Iya, karena dia makan buah pengetahuan yang Kenapa lari ke sono sih? Kenapa lari ke Adam lagi? Iya, itu seperti Ibu Nora kan? Maunya Enggak. akal saja. Buah pengetahuan Ibu yang baik. Nora dan tidak- ini sekarang udah bisa membedakan mana manusia, mana Tuhan. Ya, Waktu itu kan dia pengetahuan, waktu dia kan? Kristen dulu sulit membedakannya, manusia itu Tuhan juga gitu. Oh, monggo. Itu yang saya mau tanyakan sama Ibu Nora, bukan Bapak. Ya itu jawabannya saya wakili dulu begitu ditanya. Maaf, saya tidak terima. Dulu ada pendeta dari Burundi itu yang nanya, namanya Pendeta Immanuel Franciscus. Siapa gitu lupa, itu Immanuel Franciscus namanya, nanya. Kebetulan waktu itu dia berbahasa Burundi, saya terjemahin. Ya Saya ini legowo, saya tulus, saya ikhlas dengan seseorang yang masuk kepada agama yang lain. Saya tidak marah, tidak ada dendam. Malahan saya tegur, saya bantu. Iya, Saya dukung. setuju, Bu. Kalau seperti itu, Bu, ibu tolong doain ibu supaya ibu menjadi mualaf, Bu. Bapak saja masuk Kristen sini, mari. Loh, Karena loh, saya loh, loh. Mati meja. berpegang kepada pimpinan. Apakah yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus? Kalau saya tanya kepada Ibu Pendeta, Bu, syarat syarat menjadi Kristen apa sih syaratnya menjadi Kristen? Bertobat dulu ya, Pak. Bertobat dari apa ke apa? Bertobat dari cara hidup yang lama. Caranya? Ya, menanggalkan semua beban dosa saya. Jangan, Bu, telanjang bulat nanti saya kalau tanggalkan semua. Menanggalkan dosa, bukan menanggalkan Dosa. Sorry dong, salah dikit Menangkap dong. tadinya nggak makan babi itu nggak berdosa. Kami di sini dibilang begini. Apa yang Nggak gini loh, tadinya kan Apa yang misalnya nih Ibu dikatakan ada halal Islam nih murtad. jangan diharamkan oleh manusia. Ntar dulu Bu, tanggalkan semua. Tadinya nggak makan babi, setelah dibaptis boleh makan babi, itu maksudnya? Saya sebelum bertobat pun juga saya makan babi, Pak. Iya, setelah menjadi Kristen ya boleh makan babi, tadinya enggak kan gitu. Siapa yang bilang? Bapak yang bilang. Nah, gimana itu Bu? Sudah intinya tadi saya kan tidak ada kaitannya dengan Pak. Surga itu, Ya kan ditanggalkan semua Bu. iya itu kan dosa kan? Ya iya tadinya Dosa yang dilakukan begini, tadinya Pak. tidak percaya. Pikiran kotor, Gini loh Bu, contoh misalnya hati nih. yang kotor. Contoh dulu Bu. Ditanggalkan semua. Tadinya waktu menjadi muslim itu bisa bedain mana manusia, mana Tuhan. Nah, setelah menjadi Kristen nggak bisa bedain mana manusia, mana Tuhan gitu ya. Nah, Bapak Handi yang terkasih. Bapak, Ya, Bu. bapak pakai K, Bu. Nanti salah arti tuh. Oh ya sudah, tidak apa-apa. Makasih Pak Roki. Pak Roki ini yang suka. Siapa Saya sih terjebak. nama Bapak Selama itu, ini Bu? Saya pikir Pak Roki ini ketika bicara dengan Uni Riva
saya pikir ini Paroki ini adalah seorang yang mau berpotensi masuk Islam. Tapi tadi Bapak bilang saya seperti itu. Oh ya, berarti Bapak ini adalah bunglon, Pak. Iya, Bu, tuntun saya, tuntun. Bu, bapaknya Yesus namanya siapa, Bu? Bapaknya Yesus namanya siapa? Baik, saya mau istirahat, Pak. Saya kalau tidak bertemu sama Ibu Nora ya cukup sudah, Pak. Ya, Ibu kembali lagi minggu depan kalau gitu. Ya, nanti kalau ada waktu, saya kalau ada Ya, Bu, kesempatan. Bu, kebetulan Nora mengutus saya sebagai perwakilan itu. Gimana? Silahkan, Bu. Ya, sudah. Ini Bu, Bung Rocky juga Bu, Bung Rocky ini namanya namanya jangan di-spill ya. Dia seorang mualaf juga Bu, baru mualaf dia Bu. Kalau Bunda Nora kan udah lama mualafnya, kalau Bung Rocky ini baru mualafnya dia. Pak Rocky ngomong dong. Aduh, Betty Lapea, saya dari tadi ngomong gitu. Jadi saya dari tadi bicara tuh bukan ngomong itu, ya. Jadi Ya, seperti apa yang dikatakan sama ini host. iya, Nora Ulang telah lagi, saya mau dengar langsung dari perkataan Pak Rocky. iya. Tidak suka. Nora telah mengutus aku Bukan, untuk berbicara Rocky, denganmu. bukan Nora. Iya tuh, you harus percaya juga dong kalau you percaya dengan utusan. Ya, Nora mengutus saya sebagai perwakilannya untuk berdiskusi dengan Anda, itu dia. Saya tanya Pak Rocky. Oh iya, Sebenarnya silakan. Mau tanya apa tuh? Pak Rocky ini masalahnya waktu Miripah bersama dengan Mbak Nisa, Daya Kalimantan Mualaf itu. Kan saya pikir Pak Rocky ini yang lagi mau berjejak. Enggak, begini loh, Bu, begini maksud Apa, Pak Rocky Pak? Sama gini. dengan Pak Rocky. Barang Sama dengan siapa Pak Rocky. melihat Pak Rocky, Malah dia jangan sudah borong. melihat Bu Nora, itu loh. Maksudnya. Saya lagi ngomong sama Pak Rocky. Jadi saya pikir. Silakan Bu, Pak Rocky dan Ibu Tri Pena adalah satu. Silakan. Pak Rocky, saya pikir itu Pak Rocky dahulu adalah seorang pengikut Kristus. Jadi ya saya mohon klarifikasi saja. Iya, Apa benar seperti yang host tadi katakan bahwa Pak Rocky mualaf? Monggo Pak. Iya, sampai detik ini saya mengikuti Kristus, Bu. Demikian tadi kampus ini yang dimana perdebatan bikin kita tertawa ya, karena memang apa yang disampaikan itu asli, benar-benar ngarang cerita ini ya. Tidak pendeta satu, tidak pendeta dua, sama saja. Tidak yang perempuan, tidak yang laki-laki, sama saja. Lalu ketika mereka sekolah kependetaan itu apa yang mereka pelajari itu ya? Esegesis sana, esegesis sini ya. Padahal nyambung pun tidak. Yang lucunya lagi ya, mereka mengambil kitabnya orang Yahudi menjadi bagian dari kitab mereka, namun mereka tafsirkan kembali gitu. Tafsirkan sendiri dan itu salah-salah pula gitu ya. Tidak masuk di akal. Dan itu menjadi sebuah apa tersendiri. Kok tidak ada rasa malu sama orang-orang Yahudi, tidak ada rasa segan sama orang-orang Yahudi gitu. Itu yang membuat aneh gitu ya. Nah, bahkan ya itulah tadi memang di dalam sejarahnya kan ada perjanjian ya, ada perjanjian memang. Jadi pihak Kristen itu dahulu menjajah orang Yahudi itu dengan pembebasannya itu seperti itu ya, meminjam kitab sucinya orang Yahudi, lalu mereka ubah-ubah sendiri gitu. Itu memang ada yang dahulu tuh perjanjian damai gitu. Jadi perjanjian damai dengan syarat meminjamkan kitabnya itu, orang Yahudi itu meminjamkan kitabnya untuk orang Kristen. Nah, menjadi sebuah nubuatan Tuhan menjadi manusia ini. Nah, inilah jadi memang ya antara Yahudi dan Kristen itu memang tidak mempunyai syariat itu, tidak mempunyai syariat tetap bahwasannya tentang bagaimana penistaan agama lain terhadap kitab kita itu tidak punya. Itu sama aja sebenarnya orang Yahudi itu pun ya, karena kitabnya orang Yahudi itu pun hasil dari rekayasa tangan-tangan mereka ya, maka ketika dinista pun tidak masalah bagi mereka kan begitu. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan dan saya Irif di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا